Ya, halo teman-teman, selamat datang di kelas asinkronus matematika ekonomi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan topik tentang penerimaan pajak maksimum. Ya, oke. Nah, kita tahu bahwa di dalam konsep pasar ada beberapa yang kita sebut sebagai distorsi. Nah, distorsi tersebut kemudian menyebabkan kegagalan pasar. Nah, oleh karena itu harus ada kontrol sosial. Dalam hal ini adalah regulator sebagai pihak yang melakukan kontrol terhadap harga. Nah, kalau misalnya kita melihat fenomena-fenomena tertentu, ada baiknya kita bisa melihat bahwa pada saat salah satu perusahaan monopoli atau mungkin sekumpulan perusahaan melakukan eksploitasi hutan besar-besaran, ya, pada konteks ini sebetulnya yang dirugikan adalah konsumen. Oleh karena itu, regulator berperan sebagai pihak yang memberi kontrol sosial, utamanya memberi efek jera bagi mereka supaya tidak mengeksploitasi terlalu dalam. Nah, konsep inilah yang kemudian kita sebut sebagai penghapusan kegagalan pasar. Oke. Nah, jadi kalau di sini kita punya materi tentang penerimaan pajak maksimum. Jadi penerimaan pajak maksimum itu tidak lain didasari pada mekanisme pasar. Jadi kalau sekarang kita punya seperti ini, Q dan P-nya seperti ini, Q-nya besar, sorry. Saya punya demand dan supply, misalnya ini demand dan ini supply. Nah, misalnya pada saat yang bersamaan pemerintah ingin menerapkan pajak karena si produsen ini melakukan eksploitasi besar-besaran. Nah, proses eksploitasi besar-besaran ini kemudian menyebabkan manfaat yang diterima konsumen itu bergeser. Oleh karena itu, untuk memindahkan atau paling tidak memberikan transfer, ya kan, akibat adanya eksploitasi, pemerintah juga bisa menerapkan pajak. Atau misalnya pemerintah akan menerapkan atau memungut pajak pada barang-barang tertentu, ya, misalnya dalam pajak pertambahan nilai, ya, itu juga bisa dilakukan dengan cara demikian, sehingga yang terjadi kurva supply akan bergeser ke atas seperti ini, dari S1 menjadi S2. Nah, pergeseran S1 ke S2 itu kemudian menyebabkan biaya produksi dari perusahaan meningkat, sehingga perusahaan mau tidak mau harus menurunkan jumlah barang yang dia bisa produksi. Paling tidak bukan menurunkan, tapi barang yang dia produksi akan jauh lebih sedikit karena dia menghadapi membengkakkan biaya, gitu ya. Kira-kira begitu ya intuisinya. Sehingga mula-mula kita punya Q di sini dan harus terpaksa di P1 menjadi Q2. Nah, harga yang ditetapkan pertama di P1, harga P1 dan menjadi P2 tidak lain akibat pajak, ya, T. Nah, dalam konsep fungsi P kita sebut PQ, ya, demand itu sama dengan equilibriumnya di PS, ya, seperti ini. Siapa yang dipungut pajak? Tidak lain adalah produsen. Berarti saya akan punya P fungsi Q dari demand sama dengan P fungsi S ini, ya, ini aksen, tapi kita tambahkan T, begitu ya. Ini berarti dipungut pajak, ya, dipungut pajak, sehingga nanti kita bisa tentukan nilai T-nya melalui perpindahan P ini ke sini. Berarti kita punya T sama dengan P demand Q dikurangi P supply Q-nya. Nah, ini adalah fungsi pajak per unit barang, sehingga total penerimaannya T pajak itu tidak lain adalah T fungsi Q, ya, itu tidak lain adalah T dikali dengan Q. Nah, ini adalah pajak per unit yang didapatkan oleh pemerintah. Nah, sekarang berarti berapa pajak maksimum yang didapatkan pemerintah? Tidak lain adalah kita turunkan T itu terhadap Q. Berarti
I kita turunkan terhadap Q, kan gitu ya. Nah, nah saya akan contoh soal di box yang tersedia di sini. Satu saja diberikan fungsi permintaan sebagai P sama dengan tahun ini ya. Diketahui, itu soal nomor 2 aja. Diketahui fungsi permintaannya adalah P sama dengan min 2Q kuadrat plus 40 ya kan? Dan supply-nya adalah P sama dengan I kuadrat plus 4 seperti ini. Oke, nah selanjutnya ditanyakan besaran pajak maksimum yang didapatkan pemerintah. Berarti ditanya TX maksimum, ya, berarti TX maksimumnya TX maksimum berapa? Oke, berarti di sini kita bisa nyatakan sebetulnya fungsinya harus P sama dengan dulu. Jadi kalau sudah P sama dengan Anda bisa terjemah. Oke, berarti kita hitung aja bahwa T sama dengan tadi demand kurangi supply. Berarti demand P demand I dikurangi P supply I. Berarti kita punya P sama dengan demandnya adalah min 2Q kuadrat plus 40 ya kan? Min S nya adalah I kuadrat min plus 4. Berarti T nya tidak lain adalah ada yang B nya oh ya, saya sepertinya ada oke. Betul ya, ini soalnya seperti ini, tidak ada kesalahan tulis, saya takut ada kalau ada kesalahan tulis tapi ternyata tidak. Jadi ini kita punya ini kurang ini berarti tinggal min Q kuadrat 40 dikurangi 4 berarti min 36. Seperti ini artinya. Nah ini T per unit. Kita harus menghitung T nya per apa namanya totalnya, gross T nya. Berarti kita temukan TX dari Q tidak lain adalah T kali Q. Ya, berarti di sini Q-nya Q apa Q kecil, berarti kita ikuti di sini Q-nya Q kecil juga. Ya, berarti ini Q-nya Q kecil. Nah, itu hanya representasi jadi boleh Anda lupa nanti. Nah, berarti di sini kita punya min Q kuadrat min 36 dikali dengan Q, maka sama dengan min Q pangkat 3 min 36 Q. 36 ya. Ini adalah TX daripada Q-nya. Nah sekarang kita nyatakan syarat maksimum dan atau minimum. Jadi di sini adalah dtx ya, dtx Q per dq. Jadi turunkan sama dengan 0. Berarti turunannya adalah min 3Q pangkat 2 min 36 seperti ini. Oke, 36. Oh ini positif ya, positif ya. Plus 36 saja sama dengan 0 ya. Kita bisa kalikan dibagi min 3 ya. Dibagi min 3 berarti kita punya nilainya di sebelah sini aja, berarti Q kuadrat min 12 sama dengan 0. Karena bagi kita 12 ya, oke, 12 sama dengan 0. Oke, jadi kita bisa hitung Q. Ini 12 itu min akar 12 sama Q plus akar 12 sama dengan 0. Berarti Q-nya sama dengan akar 12 atau Q sama dengan akar 12 negatif di sini. Ya, berarti yang ini tidak memenuhi ya, tidak memenuhi. Sekarang kita bisa tentukan nilai ini. Nah, Q-nya tidak lain adalah 4 kali 3, berarti 2 akar 3. 2 akar 3 kita substitusikan, berarti Q-nya kita substitusikan ke TX. Fungsi Q berarti Q sama dengan 4 akar 3. Kita substitusikan ke situ tadi 4 akar 3. Oke, sama dengan berarti di sini 4 akar 3 pangkat 3 dikasih negatif plus 36 4 akar 3 seperti ini. Oke, berarti kita punya TX nya adalah 4 akar 3 sama dengan ini tidak lain 4 kali 4 kali 4
berarti di sini TX untuk 4 akar 3 adalah 70 akar 3. Nah, ini adalah hasil akhir daripada penerimaan pajak maksimum oleh pemerintah. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman bisa simak video berikutnya tentang aplikasi turunan fungsi untuk ekonomi makro.